Saya lupa record. Oke. Dokter Dian Dwi Sari ini adalah dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang yang bekerja di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ya dokter, di RSUD ini ya dokternya. RSUD di Pekanbaru. Dulu kami mungkin mengenal pertama kali sama dokter Dian waktu dokter Dian sekolah di dokter sama di Surabaya ya dok. Ya pernah di Surabaya waktu itu hadir, mungkin yang alumnus dari Lentera Hati di sini beberapa juga bisa masih mengenal, masih ingat sama dokter Dian Dwi waktu setahun yang lalu dong, lama ya, udah lebih ya. Ya sekitar bulan ini kalau nggak Desember ya Januari dok, seingat saya seperti itu dok. Iya, sekarang kita bertemu lagi meskipun hanya lewat virtual ya. Oke dokter, terima kasih. Nanti mungkin setelah dokter Dwi akan menampilkan tentang PowerPoint-nya, nanti mungkin kalau ada yang akan ditanyakan boleh langsung di chat, nanti akan saya bacakan, atau nanti setelah dokter Dian Dwi akan selesai presentasi boleh langsung bertanya juga boleh. Monggo seenaknya bagaimana. Ya, atau di Selo juga nggak apa-apa dok. Di Selo juga nggak apa-apa. Di Selo juga nggak apa-apa. Oh nggih, monggo. Jadi ini diskusi santai ya dokter. Ya betul. Ini juga PPT-nya juga saya betul-betul kesulitan sekali buatnya karena ya itu tadi. Oke, bisa saya mulai dok? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, monggo dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ya, kalau di tempat saya sore ini. Waalaikumsalam. Iya, di tempat saya sore. Saya Dian. Saya kenal dokter Deti itu waktu bukan 2 tahun dok, 2 tahun yang lalu ya dok. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Waktu saya masih di Surabaya. Kita sama-sama ketemu waktu di acara Lentera Hati. Jadi ini sebenarnya buat saya ini tugas yang sangat berat, Kenapa? Karena begini, dok, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terus terang saya juga ingin bertanya nih ya, kenapa kasus-kasus dengan hambatan penglihatan itu kalau di kunjungan poli tumbuh kembang saya itu justru yang paling sedikit sebenarnya, rankingnya ranking bawah. Yang paling banyak itu pasti dengan gangguan bahasa, gangguan motorik. Nah, itu yang paling banyak. Kenapa justru hal yang menurut saya itu adalah merupakan hal yang sangat penting ya, karena 90-95% kemampuan sensori kita itu kan dari melihat. Ya kan? Itu ternyata tidak di follow up dengan betul gitu oleh orang tua itu. Jadi saya ini kan bekerja di poli high risk baby kalau di rumah sakit. Jadi pasien-pasien prematur itu biasanya kontrol ke poli high risk baby. Itu banyak sekali dok yang teman-teman yang dari pemeriksaan untuk ROP-nya mereka memang ada faktor risiko seperti masih imatur dan harus diulang lagi pemeriksaannya untuk 1 atau 2 bulan lagi. Tapi itu tadi follow up-nya sangat terbatas. Jadi saya betul-betul kalau dibilang terlalu terampil untuk mengatasi itu sebenarnya enggak juga, tapi saya sangat gembira sekali ternyata ada parent support untuk anak dengan hambatan penglihatan, karena buat saya ini yang sangat penting dan ini yang ditunggu-tunggu itu. Karena itu tadi selain kasusnya banyak bantuan yang dibutuhkan untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan itu sangat rumit. Mulai dari tindakan operatif, tindakan bantuan alat, itu sangat rumit. Dan tidak semua orang tua, anak-anak itu mendapat keberuntungan dalam tanda petik untuk memperoleh bantuan tersebut. Jadi kita harus survive dengan keluarga, dengan lingkungan, begitu. Dan itu bukan tidak mungkin. Kita bisa mengupayakan dengan apa yang ada di sekitar kita. Begitu kira-kira. Message yang mungkin mau saya sampaikan begitu ya teman-teman sekalian, semoga bisa membantu. Meskipun mohon maaf betul ini buat saya memang tugas yang sangat challenging ini. Dokter Deti itu memang gitu kok. Ngasih saya PR sampai saya tuh bingung loh dok, 2 bulan ini saya mesti ngomong apa gitu.
Oke, saya lihat ya, ini adalah topik yang saya akan sampaikan. Jadi karena bayi-bayi ROP itu biasanya dengan perkembangan bayi prematur, jadi saya sekedar mengingatkan teman-teman bahwa ada loh faktor risiko bayi prematur yang lain. Jadi bila teman-teman itu punya anak dengan bayi prematur, kita tetap harus memeriksa untuk kemungkinan masalah yang lain. Dan visual impairment atau gangguan penglihatan itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan orang tua adalah akomodasi supaya bisa tumbuh dengan optimal. Dan topik ketiga yang saya memang benar-benar tidak terlalu terampil di sini adalah multiple disabilitas. Jadi memang visual impairment itu akan berdampak pada multiple disabilitas, sehingga kita harus mengenali, kita bisa membantu. Kalau syukur-syukur kita bisa mengatasi, begitu. Nah, bayi prematur itu dari zaman kapan sampai zaman kapan itu selalu ada problemnya. Jadi angkanya kalau kita bisa lihat di sini ya berkisar antara 10 sampai 10 sampai 15% lah tuh. 10 sampai 15% selalu stabil di situ. Dan dengan dengan kekuatan perkembangan teknologi, memang angka survival bayi prematur meningkat, angka kematian menurun. Tapi problemnya adalah di sini, dok. Di sini ternyata angka disabilitasnya itu selalu segitu-segitu aja. Jadi selalu ada angka disabilitasnya ini, dan ini yang akan menjadi menjadi masalah sebenarnya yang harus kita sadari sebenarnya, gitu. Dan problemnya adalah untuk anak prematur itu banyak sekali, motoriknya kena, ya kemungkinan untuk outcome motoriknya biasanya kasusnya kita ketemu dengan hal-hal seperti cerebral palsy, dan itu dari penelitian angkanya cukup signifikan. Kemampuan bahasa juga bisa kena, terus kemudian kognitif ini juga bisa kena, terus perilaku juga bisa kena. Jadi memang sebuah prematur itu satu kondisi yang betul-betul harus dikawal dengan betul. Sehingga seperti kita ketahui grafik ini mungkin teman-teman sudah lihat bahwa anak itu bisa berkembang dengan sangat bagus, bisa berkembang dengan partially developed, atau anak dengan resiko itu juga masih ada kemungkinan untuk naik. Problemnya adalah, ini problemnya. Jadi teman-teman, orang tua dengan anak-anak prematur bukan tidak mungkin kita bisa membawa bayi kita dari posisi begini menjadi posisi segini. Syaratnya apa? Syaratnya ini, kita harus tahu di titik mana anak itu sudah mulai bergeser. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mendeteksi betul gangguannya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya bayi prematur atau bayi yang faktor risiko, jangan putus asa untuk selalu mengawal perkembangannya. Begitu kita ketemu titik ini, maka kita harus waspada. Tujuannya kita menemukan titik ini adalah supaya kita bisa mengintervensi. Nah, sama seperti pemeriksaan prematur. Jadi di prematur itu sekarang itu ada 4 screening, dok, yang teman-teman yang harus kita kalau bisa itu harus kita ketahui sebelum usia 6 bulan supaya bantuan ya, namanya apa, habituasi atau bantuannya itu bisa kita lakukan sebelum usia 6 bulan, yaitu screening pendengaran, screening penglihatan, screening hipotiroid, dan screening kongenital, penyakit jantung bawaan. Itu 4 itu harus sudah kita ketahui sebelum usia 6 bulan. Jadi kalau kita ketemu titik di sini, maka kita akan cepat sekali melakukan ini. Kalau saya di sini gimana, dong? Kalau saya di sini nggak apa-apa. Kalau di sini ya sudah, kita berarti masih, yang penting kita aware, yang penting kita sadar, dan enggak boleh ada excuse gitu loh. Excuse itu apa ya excuse itu ya, dokter Devi? Enggak boleh ada nanti, ini, gitu ya, dok. Jangan Bu. Karena sekarang tuh semua sekarang sedang bergerak. Kita semuanya sedang bergerak, dan kita punya amanah dari Allah, dari Tuhan, untuk membaguskan apa yang Allah amanahkan, apa yang Tuhan amanahkan ke kita. Itu adalah tugas kita. Ya, jadi untuk anak prematur kita harus selalu kawal supaya kita bisa menemukan
sedini mungkin hal-hal yang menjadi faktor risiko sehingga tidak ngabot-ngaboti. Jadi kalau sudah prematur dengan gangguan penglihatan ditambah lagi hal-hal lain yang menjadi faktor risiko bayi prematur, maka judulnya akan ngabot-ngaboti. Ngabot-ngaboti itu apa ya? Memperberat langkah untuk menuju perkembangan yang lebih optimal. Begitu. Oke, sekarang ini kita masuk kepada visual impairment. Visual impairment, treatment associated visual impairment, akomodasi dan rehabilitasi. Saya membesarkan huruf akomodasi karena itu tadi rehabilitasi itu untuk sementara orang yang tinggal jauh dari fasilitas itu rasanya kok seperti keberkahan ya, privilege ya, seperti keberuntungan. Jadi apa memang kalau nggak ada terapi gimana? Oh ya nggak masalah, nggak ada masalah. Akomodasi itu apa? Bantuan untuk apa? Terutama bantuan untuk activity daily living. Iya Bu, iya Bu Linda. Maaf ini. Ya tentunya ditutup aja Bu Linda. Ya dikunci aja Bu. Mohon maaf kalau ibu-ibu ya gini nih. Semua diurus lah ibu-ibu. Jadi itu tadi akomodasi saya besarkan Bu Deti, Dr. Deti. Kenapa? Karena itu tadi tidak semua orang punya privilege untuk mendapatkan rehabilitasi. Ya, akomodasi itu apa? Akomodasi adalah bantuan. Bantuan yang diberikan oleh siapa? Bantuan yang diberikan oleh orang terdekat, orang tua, guru, siapapun. Kalau ada terapis ya terapis. Di lingkungan apa? Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, gitu. Di lingkungan di mana dia tinggal. Jadi yang saya besarkan di sini adalah akomodasinya. Oke, ini saya mencoba berfilosofi, padahal nyonto ya, ketidakmampuan diri pada seorang yang hambatan penglihatan itu biasanya lebih diakibatkan oleh bagaimana sih sebenarnya masyarakat atau keluarga memperlakukan orang tersebut. Ini yang harus benar-benar kita sadari karena mereka belum tentu belum tentu tidak mampu. Kita aja yang kadang-kadang sotoy ya, kalau menurut kata saya sih sotoy, sok-sok bantu gitu, padahal mereka sebenarnya. Ini dia. Pada bayi prematur ternyata penyebab dari gangguan penglihatan itu tidak hanya pada retinopathy of prematurity, tapi juga bisa pada gangguan yang lain. Ya, saya tidak dalam kapasitas membahas ini karena benar-benar saya nggak punya ilmunya di bidang ini, tapi saya tekankan bahwa bukan hanya retinopathy of prematurity. Lolos dari retinopathy of prematurity kita masih punya penyebab yang lain. Itu tadi makanya teman-teman yang orang tuanya prematur, please deh selalu dikawal. Gitu. Oke, periksa terus. Apakah harus terus periksa visual? Enggak usah mesti harus periksa visual dong. Jadi kemampuan melihat itu akan tergambarkan pada kemampuan, misalnya kemampuan motorik halus, misalnya kemampuan berbicara. Nah, itu relate banget, berkaitan banget. Jadi pokoknya ada anak prematur dengan gangguan perkembangan. Ibu-ibu atau bapak-bapak sudah melihat ada yang tidak ROP-nya beres misalnya, prematur ROP-nya beres. ROP-nya matur misalnya ya, kemungkinan ROP bisa dicoret, tapi ibu-ibu, bapak-bapak tetap harus mengawal betul, mengawal. Kita tidak mesti langsung melihat anak itu bisa ada gangguan penglihatan, tapi pada usia-usia tertentu di mana harusnya dia sudah mulai meraih, misalnya meraih barang, ternyata dia tidak bisa meraih barang. Motoriknya bagus, dia bisa meraih barang, tapi kalau meraih barang dia nggak pas-pas gitu. Atau pada saat tangannya sebenarnya sudah mulai harus ketemu ke tengah begini. Ini tangannya masih begini aja. Tidak masih tetap tidak dibawa ke medial tangannya. Bayi-bayi itu ada satu masa di mana tangannya memang harus ke medial dan akhirnya dia akan masukkan jarinya ke mulut seperti ini yang kita bilang fase oral, dan kita biasanya akan jangan dimasukkan padahal itu sebenarnya adalah salah satu perkembangan penting di mana dia harus gini. Di bayi-bayi di mana tidak membawa tangannya ke tengah, tidak bisa meraih. Nah, itu kita harus ini kenapa ya anak saya? Apa ada masalah yang lain? Nah, itu biasanya kalau motorik halus ya. Motorik halus di awal-awal usia itu berkaitan juga dengan hambatan penglihatan. Jadi itu tadi, lolos tidak berarti kita mesti punya ini. Jadi ini adalah satu beban lagi untuk bayi prematur. Oke.
Kalau saya mau dikat aja dong. Ya, Iya, iya. Nah, ini ada yang tanya, tapi nanti kayaknya enak yang terakhir karena ini langsung tahapannya Dokter Richard. Nanti aja terakhir. Oke, dok. Terus ini ya, ini saya rasa ini sebenarnya ya itu tadi karena saya ini memang tahu ya, berarti inilah salah satu keterbatasan yang saya miliki juga. Anak-anak dengan gangguan penglihatan itu biasanya mempunyai ini ya, bagaimana dia berinteraksi, kontrol lingkungan juga nggak bisa, dia akan susah sekali untuk berinteraksi, bahkan untuk interaksi dengan orang-orang terdekatnya aja dia tidak bisa. Itu yang harus kita sadari, itu jangan emosi, soalnya kadang-kadang itu karena ketidakmampuan interaksi itu sehingga menimbulkan masalah emosi. Kita kadang-kadang emosi dengan dia juga kadang-kadang emosi dengan kita. Mobilitas ini pasti kita sudah paham ya, mobilitas. Dan yang paling penting ini adalah ini konsep. Anak-anak itu susah sekali ya, anak-anak dengan hambatan visual itu akan susah sekali mengenal konsep macam-macam, mulai dari konsep benda, konsep konsep lingkungan sehari-hari. Padahal kita tahu bahwa konsep itu merupakan dasar dari fungsi akademik, fungsi sosial, dan fungsi psikomotor. Nah, yang kita bahas sekarang adalah akomodasi. Akomodasi apa sih? Saya pasti tidak akan membahas masalah akomodasi optikal karena itu bukan ranah saya. Kita akan membahas kalau misalnya nggak hubungannya dengan optikal itu apa ya kira-kira begitu. Dan tujuan akomodasi itu pasti untuk pendidikan. Anak-anak tetap harus belajar, anak-anak tetap harus butuh butuh bekal belajar karena ada hal-hal tertentu yang memang harus dipelajari dari sekolah. Membaca, menulis, menghitung itu dia harus belajar di sekolah. Terus kemudian untuk kehidupan sehari-hari. Tapi itu sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Jadi mulai dari kognitif, sosial, emosi. Ada anak yang gampang banget diajari, ada anak yang susah sekali diajari, ada anak yang ada disabilitas ganda sehingga motoriknya terganggu. Jadi intinya seperti itu. Tujuannya adalah jangan lupa untuk pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Kalau bisa di akomodasi itu selalu dikaitkan dengan hal itu. Terus kemudian ini juga ini alat bantu untuk melihat itu biasanya itu seperti ini. Saya juga belum melihat bagaimana hal-hal seperti ini sudah dilakukan secara masif. Bagaimana buku cetak itu harus dibesarkan, ada semacam dudukan untuk membaca berbagai jenis kacamata, alfabet, audiobook itu gimana Bu? Dokter Deti, kalau di Indonesia Dokter Deti audiobook ya. Belum terlalu banyak ya Dok. Belum. Buku netra, buku braille pun juga hanya di tempat-tempat tertentu aja, dan kita juga harus pesan di tempat khusus juga. Makanya orang tuanya yang rekam aja pakai handphone ini kan sebenarnya bisa gitu. Orang tua bisa merekam, terus kemudian bedek-bedean itu tanya jawab dengan anaknya gitu. Misalnya cerita nanti habis itu ditanya siapa tadi ya yang belum takut kalau mandi, siapa tadi ya, itu banyak sekali yang bisa didapatkan dari mulai dari memori, mulai dari urutan. Karena short term memory itu kan memang harus dibangun urutan. Misalnya ini Tuti, Budi, Susi, Dodi pergi ke pasar. Ini punya ini, Dodi punya ini, Susi punya ini. Berarti tadi ya enggak ini apa ya? Nah, itu it's about sequencing, masalah urutan, sequencing untuk anak-anak. Itu harus ibu-ibu semuanya harus, dan itu kalau nggak ada ini semua ya nggak apa-apa, kita bikin sendiri lah, kita ngerekam sendiri, kita karang-karang sendiri, ya kan, sequencing misalnya. Terus kata-kata sifat itu juga meskipun anak-anak itu tidak bisa melihat besar, kecil, panjang, pendek, tapi kita bisa dengan suara atau suara kecil. Nah, itu juga sebenarnya mengintroduce bentuk sifat. Panjang itu kita bisa rubah menjadi bentuk panjang. Panjang, pendek. Nah, itu kan juga sebenarnya
bisa mengintroduce ya dok ya, mengintroduce kata sifat, kata depan, sequencing itu adalah bekal anak-anak untuk akademik sebenarnya. Dan itu nggak mesti harus dia pegang balok, terus kemudian diraba, terus ini baloknya yang besar yang mana, yang kecil yang mana. Kalau bisa dilakukan, alhamdulillah sekali. Tapi kalau tidak, kita bisa mengkreasikan dengan apa yang ada di sekitar kita. Oke, dan ini yang paling penting karena ujung-ujungnya kita adalah quality of life ya, kualitas hidup. Tapi anak-anak seperti ini tuh rentan sekali dengan kondisi sosial, emosional ya. Karena kadang-kadang kita tuh bingung ya, mereka itu ingin mengatakan posisinya kita dengan mereka itu sangat berbeda. Kita melihat sedangkan anak-anak kita itu tidak melihat. Jadi kadang-kadang kita masih kurang bisa mampu menempatkan. Kalau menurut saya itu ya, saya mohon maaf kalau persepsi saya salah. Kadang-kadang yang orang-orang yang tidak mempunyai hambatan penglihatan itu kadang-kadang tidak bisa menempatkan itu sehingga itulah akan terjadi gap dan gap itulah yang akan menyebabkan kondisi sosial ekonomi. Jadi akomodasi gangguan melihat itu bukan hanya alat loh teman-teman. Jadi semua yang kita bisa berikan supaya kondisi kehidupan anak-anak kita itu bisa menjadi lebih baik, itulah yang disebut sebagai akomodasi. Tidak mesti dengan alat, tidak mesti dengan tindakan operasi, tidak mesti dengan terapi seperti itu. Oke, nah ini lakukan pembiasaan kegiatan sehari-hari di klinik atau di rumah. Jadi apa ya yang satu tips-tips ini tuh biasanya saya dapatkan dari teman-teman terapis. Jadi misalnya begini, jangan lakukan perubahan apapun di rumah. Kondisi semua di rumah itu upayakan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak itu ada di tempatnya masing-masing. Itu membuat dia menjadi lebih biasa. Terus kalau untuk hal-hal yang tidak membutuhkan mobilitas, misalnya dia tidak mesti harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau bisa dia bisa lakukan sendiri, lepas baju bisa sendiri, terus kemudian makan bisa sendiri. Kan proses itu tidak membutuhkan mobilitas yang besar, hanya dibutuhkan tempat itu saja. Dan itu harus bisa, kalau bisa. Dan itu pasti bisa, gitu loh. Karena beberapa anak yang dengan gangguan, tidak ada gangguan yang lain, tidak ada multiple disabilitas, dia akan bisa dengan mudahnya, begitu. Kemampuan membaca, menulis, dan ini saya juga mengemudi itu saya juga nggak tahu itu karena rasanya masih jauh ya kalau di Indonesia ya, membaca, menulis juga seperti itu. Jadi menulis itu dengan mengetik ya dok ya, dengan mengetik terus kemudian keyboardnya memang khusus ya dok, keyboardnya khusus, ada keyboard khusus yang timbul begitu, mungkin itu bisa dibantu. Cuma saya nggak ngerti bentuknya seperti apa, tapi saya pernah melihat dok, itu ada di tempat saya itu ya dibikin sendiri dok, ditimbulkan sendiri. Jadi memang dibikin sendiri. Iya. Kalau beli mahal sekali soalnya. Mahal sekali. Jadi memang ditimbulkan sendiri. Jadi mereka bisa melihat dan menurut saya nggak mesti mereka harus bisa menulis juga gitu. Nah kan ini adalah melakukan penilaian di rumah, terus kemudian yang penting adalah sebenarnya yang penting itu adalah kita orang tua itu harus bisa di rumah kita apa sih yang harus bisa dilakukan oleh anak. Jadikan anak itu bisa master itu jadikan anak itu bisa melakukan activity daily living yang bisa dia lakukan minimal di dalam rumah dengan minimal handling, dengan minimal bantuan. Begitu. Dan itu harus bisa. Kalau menurut saya kalau memang tidak ada masalah di motorik dan lain-lain, insya Allah masih pasti bisa. Dan itu sebenarnya kuncinya di pembiasaan. Bukan begitu nih dokter nih, pembiasaan sebenarnya kuncinya. Terus habis itu, nah ini dia multiple disability with visual impairment. Sekali lagi yang ini kan adalah akomodasi. Ini nggak banyak yang saya anukan sajikan di sini karena memang pengetahuan saya tentang ini juga sangat terbatas. Ya pasti akan memberi dampak pada komunikasi, gerak, kognitif, sosial ekonomi, perkembangan konsep. Sebenarnya sama dengan anak-anak yang dengan gangguan visual impairment juga, dan mereka pasti akan kesulitan belajar, karakteristik belajar. Dan ini yang mungkin saya ingin sampaikan begitu, belajar itu fungsional. Fungsional itu artinya begini dok.
kalau kita belajar itu apa namanya? Kalau kita belajar itu kita mesti harus mulai dari alfabet. Terus kemudian dari alfabet kita akan menggabungkan antara konsonan dengan vokal. Sudah konsonan dengan vokal, maka kita akan menggabungkan suku kata itu menjadi sebuah kata. Gitu kan? Kamu menjadi sebuah kata, baru kita membentuk sebuah kalimat. Nggak apa-apa kalau itu dia bisa seperti itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, maksudnya terlalu jauh, dan kalau kita step by step itu terlalu jauh kita kejar. Kalau saya dok, saya pilih kata-kata yang sangat fungsional dan sangat penting untuk dia. Misalnya kata-kata yang akan dia butuhkan kalau dia sakit. Jadi sakit, pusing. Nah, itu dia harus tahu bentuknya aja, sakit, pusing, capek gitu. Terus habis itu makan, minum, pipis, Nah, itu dia harus tahu. Jadi benar-benar hal-hal yang fungsional kita bypass, nggak mesti harus urut begitu tiri-tiri begitu rasanya, enggak. Jadi anak-anak itu tahu, oke, kalau saya sakit berarti bagaimana sih saya cara mengemukakan saya sakit. Kalau saya sakit perut, apa yang harus saya kemukakan sakit perut. Jadi pilih yang fungsional, nggak mesti harus belajar satu huruf, suku kata dan lain-lain. Itu kalau misalnya untuk kemampuan kemampuan membaca. Tapi kemampuan yang lain juga seperti itu. Misalnya anak-anak dengan visual impairment itu motoriknya benar, motoriknya mungkin dia akan bisa jalan. Kalau hanya visualnya yang terkena, dok, itu berarti kan proses motoriknya kan nggak ada masalah kan, dok. Dia kekuatan ototnya sama, gitu. Proses untuk dia supaya bisa berjalan sama. Nah, dia tidak terganggu. Yang terganggu adalah dia tidak bisa aware dengan lingkungannya. Jadi apa namanya? Sensor untuk apa namanya, dok? Sensor untuk lingkungannya itu loh, dok, yang dia apa namanya? Dia nggak ada. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Ya itu kita bebas aja kalau saya. Kalau saya anak itu langsung kita berdirikan, kalau misalnya anak kecil ya, dok. Anak itu kita berdirikan langsung, sudah kita tetah aja langsung, kita paksa dia untuk jalan. Jadi fase-fase tahapan-tahapan yang membutuhkan dia harus aware dengan anak-anak itu kan untuk bisa berdiri dia harus mencari pegangan, mengangkat badannya sendiri, mencari bantuan supaya dia bisa berdiri. Kadang-kadang anak-anak dengan hambatan visual itu dia tidak tahu dia harus berpegangan di mana. Gitu. Padahal sebenarnya kemampuan motoriknya kuat. Kenapa itu nggak kita bypass saja? Gitu loh. Anak itu langsung kita dekatkan dengan benda, misalnya, supaya dia langsung bisa berdiri. Jadi dia nggak mesti harus mencari kemana tumpuan yang harus bisa saya. Nah, itu salah satu bentuk pembelajaran yang fungsional. Kalau dia sudah bisa jalan, ya sudah. Kita anukan dia, yang penting dia bisa jalan, yang penting dia bisa mobile. Keterampilan yang lain-lain, misalnya, kalau jalan itu butuh balancing. Nah, anak-anak jalan itu butuh balancing, butuh keseimbangan. Ya kan? Ini karena anak dengan gangguan hambatan penglihatan itu kadang-kadang keseimbangannya nggak cecek begitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa mobile, yang penting bisa jalan. Gitu. Dokter, saya mau tanya ini soal ini. Berarti kalau tadi yang tadi dokter bicarakan, berarti kalau umpamanya hanya gangguan penglihatan saja dan motoriknya semuanya normal, apakah proses-proses tumbuh kembang itu sama dengan anak normal? Belum tentu, dok. Belum tentu, karena itu kan relate, kayak berdiri. Berdiri itu ototnya kuat, ya kan? Ototnya kuat. Dia bisa mengangkat tubuhnya dari duduk ke berdiri. Dia bisa bangun dari duduk ke berdiri. Ya, itu bisa. Oke. Tapi itu tadi pada saat dia berdiri, dia posisi apa namanya? Milestone-nya itu dia harus berdiri berpegangan. Nah, oke, berarti kita bypass pegangannya. Oke. Begitu berdiri berpegangan, dia harus milestone berikutnya adalah jalan sendiri. Ya kan, dok? Jalan sendiri itu berarti kan dia harus aware dengan lingkungannya. Nah, itu kan nggak bisa karena anak-anak kita nggak ada gangguan visual. Ya udah, kita langsung tetahkan aja, tetah 2 tangan, tetah 1 tangan, begitu, dok. Jadi harus ada bantuan harus ada yang di bypass, gitu, dok. Kalau ini berarti ada,
Iya, ini relate sama pertanyaannya Bu Rista ini, ada sama Naura. Apakah anak dengan gangguan penglihatan mengalami hambatan perkembangan lebih khusus duduk tegak? Karena anak saya Naura sekarang umur 1,3 tahun tetapi belum bisa duduk. Nah, Nah, makanya diperiksa dulu apakah ada gangguan motorik di situ. Gitu. Apakah ini oke. prematur? Kalau prematur ada gangguan motorik enggak? Kalau Dicek tidak ada, motoriknya. Nah, dicek motoriknya sampai kapan? Sampai dicek motoriknya tuh sampai kekuatan di mana? Itu kan pasti harus ke dokter kan, Dok? Kita harus ya, lihat tonusnya, oh, harus oke. refleks-refleksnya, ada nggak refleks fisiologisnya, ada refleks patologis yang muncul, atau ada refleks apa namanya, ada refleks primitif yang masih ada, atau ada postur tubuhnya ada skoliosis, dan lain-lain. Itu kan harus dievaluasi. Kalau itu tidak ada, berarti Iya, ingat loh, 1 tahun 3 bulan itu 15 bulan ya. iya, 15 bulan. Sudah hampir mendekati garis awareness anak untuk bisa melakukan motoriknya dengan benar. Jadi anak itu bisa jalan tuh 18 bulan. Anak tuh kalau kurang dari 18 bulan itu kalau dia jatuh itu pasti dia berdiri lagi, nggak mikir dia sakit. Tapi di atas itu 2 tahun begitu dia jatuh dia pasti tolak-tolak kan, Dok. Nangis. Dia merasa bahwa loh kok jatuh ya, tapi kalau setahun itu jatuh ya bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dan itu ada fasenya. Fase itu harus kita pelihara betul. Lewat dari situ biasanya untuk menimbuk apa ya, untuk melewati fase kritisnya sudah terlewat, PR lagi buat kita gitu, Dok. Jadi yang ini tolong pergi ke dokter, lihat apakah ada gangguan motorik. Memastikan ya. Memastikan, betul. Kalau nggak ada masalah, akomodasi, bantu. Gitu. Kita bypass. Itu, Dok. Oke. Dokter yang untuk memeriksa cukup dokter anak aja. Dokter anak saja, dokter anak saja bisa, dokter. Itu kan refleks fisiologis, refleks patologis, postur. Dokter anak cukup ya. Sakit. Iya, baik dokter. Boleh dilanjut. Oke. Ya. Halo? Halo, Dokter Dian? Oh, tak pikir nge-freeze. Oh, ya. Halo Bu Dokter. Ya, ini yang Bu Rista tadi, Bu Dokter. Iya, Bu Rista. Ya, gimana Bu Rista? Tadi kan yang seperti penjelasannya Bu Dokter, berarti saya harus kembali lagi ke konsultasi dengan dokter spesialis anak ya Bu? Nggak mesti fisioterapi dulu, Dok. Kalau memang konsul ya, tapi nggak mesti. Dokter anak ya. Ya, ke dokter anak untuk lihat apakah ada masalah motorik atau tidak, kekuatan ototnya bagaimana, ada refleks bagaimana, karena waktu dia umur 3 bulan itu saya sudah lakukan screening semua di dokter Sutomo. Itu semuanya aman. Screening apa aja, Bu? Screeningnya? Itu di bagian kepala, jantung. USG kepala. Iya, USG kepala, jantung. Jantung, oke. Sip. Terus? Terus cek yang itu bagian darahnya itu, darah lengkap. Ya. Cek. Nah, terus, itu. Terus sama mata. Mata, oke. Hasil matanya, pendengarannya gimana, Bu? Prematur nggak, Mama Aris? Prematur. Dia prematur. Iya, terus kenapa, ada Bu? sumbing prematur 31 minggu. Kemudian ada sumbingnya, terus CTV. Nah, kalau CTV itu ada CTV-nya, dokter. CTV-nya, kalau CTV-nya memang harusnya memang agak ada masalah nanti kalau untuk berjalan ya, Bu. Tapi Ibu kan mengeluhnya belum bisa duduk, kan itu tidak membutuhkan ekstremitas bawah gitu. Harusnya kalau ada CTV, dia harusnya meskipun ada CTV harusnya dia bisa duduk, Bu. Makanya dilihat lagi, ya. Kalau CTV-nya sudah ditangani juga. Nah, ya berarti sudah dioperasi. Sudah tidak dioperasi, cuman di
Dibebak. Gips, Di apa? Ya, di gips. Ya, gimana? Gips ya. Ya, di gips, terus apa? Sudah diperiksa juga di itu rumah sakit ortopedi. Sip. Terus Iya, nggak ada masalah ya. Oke. Iya, nggak ada masalah. Nah, berarti memang harusnya ya Bu. Bismillah ya, moga-moga bisa. Harusnya bisa kalau memang nggak ada masalah seperti itu. Iya. Ini dicek aja. Iya. Sekarang dia baru apa? Baru mau apa pegang-pegang begitu, mau duduk tapi masih belum tegak begitu. Dia berusaha mau duduk tapi belum tegak. Iya, duduk itu kan butuh orientasi lingkungan toh Bu. Orientasi lingkungan gimana kalau dia memang hambatan penglihatan? Kan memang nggak bisa. Karena dia kan dia bisa duduk itu butuh orientasi lingkungan itu untuk apa? Untuk kira-kira. Kita kan kalau duduk itu kan kira-kira ya, apa kiro-kiro. Apa sih bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya itu apa ya, Dok? Bingung. Kira-kira itu menganukan lingkungan gitu loh. Memperkirakan. Nah, ya memperkirakan. Bu Risa ini orang NTT soalnya nanti nggak ngerti bahasa Jawa. Makanya kira-kira itu apa? Kira-kira, memperkirakan. Kita pun duduk, kita pun orang besar duduk itu kan juga, kalaupun duduk kita seenaknya, kita tetap kira pantat ini mau ditaruh di mana ya enaknya, kan kita juga masih seperti itu kan Bu Risa. Nah itu juga karena mungkin itu. Jadi dudukkan aja kalau memang nggak ada masalah, dudukkan. Apakah dia harus bisa duduk sendiri? Rasanya kalau memang dia tidak ada masalah dan dia kesulitan untuk duduk sendiri dan dia bisa, ya udah dudukkan aja. Kita bypass itu aja, kita langsung dudukkan. Yang penting pada saat dia duduk, dia bisa melakukan aktivitas pada yang dibutuhkan anak itu pada saat duduk. Misalnya dia bisa memegang, kemudian dia bisa menggunakan tangannya, motorik halusnya dengan baik. Tujuan kita dudukkan supaya dia bisa mengeksplor apa yang ada di depannya dalam posisi duduk, gitu kan Bu? Gitu. Iya, benar. Terima kasih Bu Dokter penjelasan. Iya. Jadi tetap dilatih untuk duduknya ya Dokter, kalau mungkin kalau mungkin yakin tidak ada kelainan motorik, dilatih untuk duduknya, didudukkan. Bypass aja. Supaya lebih membiasakan itu apa? Iya, apa tadi? Anunya lingkungan tadi ya, Dokter ya? Iya, kan itu yang penting kan weight bearing ya Bu. Weight bearing itu bagaimana postur tubuh itu harus dilatih. Itu tadi ada usianya. Kalau begitu lewat dari usianya, kadang-kadang anak-anak itu jadi malah susah karena wis kebiasaan gitu. Ada golden age-nya lah istilahnya gitu. Ya, dibiasakan. Okay. Cukup Bu Rista? Ada lagi Bu Rista? Cukup, oke. Cukup betul. Nah itu tadi, Bu Deti, saya tuh memang nggak terlalu banyak punya pasien dengan gangguan penglihatan, padahal saya itu di poli high risk baby. Selalu ada anak dengan bayi dengan kondisi pemeriksaannya itu imatur, tapi ya nggak balik ya. Kenapa ya kira-kira ya? Apa memang orang tua itu cenderung menggampangkan atau justru orang tua itu malah tidak membawa karena takut? Kalau saya sih mikirnya mungkin ya masih menunggu kayak tadi loh, mikirnya nanti juga bisa, nanti mungkin bisa sendiri. Ada mungkin beberapa yang seperti itu, mungkin ada juga yang merasa mungkin bingung mau dibawa kemana, itu mungkin juga ada banyak faktor mungkin Dokter. Dokter ini ada pertanyaan lagi, ini nggak apa-apa selagi ini Dokter? Langsung di selagi ini nggak apa-apa? Monggo. Ini dari Bu Wulan, putranya siapa Bu namanya? Bu, bagaimana seharusnya perkembangan anak umur 3 tahun 4 bulan? Soalnya anak saya perkembangannya seperti anak umur 2 tahun. Apa saja yang harus saya lakukan? Oke, Nathan. Ini Bu Wulan ini anak dengan putranya dengan gangguan. Bu Wulan monggo putranya blind total, low vision atau halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu, anak saya
namanya Ivan Fauzan Alfarizi. Iya. Dia prematur, lahir Prematur. umur 29 bulan. Nah, 29 yang minggu. ya 9 minggu. Iya. Nah, sekarang tuh perkembangannya tuh kayak umur 2 tahun, jadi apa ya, belum terlalu mandiri. Nah, Jadi perkembangan anak umur 2 tahun itu seperti apa, Bu Wulan? Apa yang gitu. Jadi masih si anak belum kurang ngerti ya Bu ya, kalau misalkan apa yang saya bicarain. Jadi seperti saya masih membeo, kalau ngomong masih membeo. Saya saya tanya dia ngikutin kayak gitu Bu. Jadi belum kita tanya jawab gitu loh. Jadi dia belum bisa saya tanya kayak gitu. Oke, Bu, itu untuk hal yang lain, saya bahas yang lain dulu yang enggak Ibu concern ya. Misalnya dia sudah jalan ya, Bu ya? Sudah, tapi belum, ya kata Ibu tadi, belum ajeg kayak gitu loh, Bu. Masih jalannya tuh kalau jalan ya goyang-goyang gitu loh, Bu. Jadi nggak tegak. Pasti. Drunken master ya, Bu ya. Ya, pasti. Tapi kalau dia sudah bisa jalan, berarti dia sudah bisa weight bearing, sudah bisa menyangga tubuhnya sendiri. Berarti master atau keterampilannya itu tinggal latihan lagi. Weight bearing-nya kan sudah dapat, menyangga tubuhnya sendiri kan sudah dapat, Bu. Ya kan? Berarti kalau dia masih kayak begini-begini, itu ya itu tadi karena dia memang kontrol lingkungannya yang memang dia kurang. Jadi apa yang harus dilakukan? Yakinkan dia, jalan aja ke depan, nggak akan ada sesuatu yang menghalangi kamu kok. Tenang. Gitu. Jadi memang rumah itu dibikin minimalis ya, minimalis kapitalis gitu lah ya. Jadi yakinkan dia si Ivan itu, coba kamu jalan ke sana. Itu dia tuh biasanya karena nggak apa namanya ya, kontrol lingkungannya aja yang kurang. Terus untuk motorik halusnya gimana, Bu Wulan? Bagaimana caranya dia memegang pensil, mengambil barang, menjimbit sesuatu yang kecil-kecil gitu gimana? Kalau ada di depannya dia, ibu suruh dia untuk mengambil atau terkadang kalau misalkan untuk mengambil bisa, Bu. Cuman hanya kalau misalkan kayak si kelereng jatuh kan menggelinding ya, Bu ya. Kalau dia fokus menggelindingnya dia bisa lihat. Tapi kalau misalkan dia menggelindingnya jatuh kemana-kemana, tapi enggak gitu, Bu. Tapi kalau misalnya sama dia masih kelihatan ngegelinding, tetap terus dikejar meskipun jauh dia kejar. Cuma kalau misalkan kayak barang jatuh terus dia nggak lihat nih jatuhnya tuh kemana, dia bingung, dia nyari untuk. Berarti motorik halusnya tuh sekarang gini, Bu Wulan, kalau dia bisa meraih, sudah bisa meraih. Saya tanya lagi, motorik halusnya sudah sampai mana nih? Sudah sampai memegang balok yang kecil, menjimpit, atau sudah mulai memegang pensil? Mana nih gambar pensil? Nah, memegang pensil. Memegang pensil itu butuh keterampilan namanya tripod, Bu. Lihat nih, tangan kita kan tripod. Tiga jari, jangan dia cuma grabs gini, grabs itu memegang gini. Nah dia sampai di mana ini untuk motorik halusnya, Bu? Bisa sih Bu, kayak gitu, kayak Ibu pegang dia bisa. Soalnya kalau ini yang tripod atau yang grabs, Bu? Yang tripod, Bu. Nah hebat, kalau sudah sampai tripod berarti dia sudah bisa mulai ibu suruh untuk melakukan hal-hal, mau nyoret kayak mau apa kayak terserah gitu, Bu. Kalau dia bisa tripod gitu. Atau Ibu punya ini, apa namanya? Apa ya Bu Deti? Pinset ya, pinset surgical itu loh, Dok. Pinset surgical itu kan iya, pinset surgical. Mungkin pakai kalau di rumah tangga pakai ini. Apa itu? Buat makan itu. Supit. Cepikan makan, Bu. Cepikan makanan. Harus posisinya tuh harus sama seperti pensil tripod begini, ya kan? Ada loh tuh, Dok. Ada, Bu Wulan. Itu saya baru nemu. Jadi kayak pinset surgical tapi dari plastik. Oh iya, biasanya maaf buat nyabutin bulu ketek. Ya nggak tahu saya. Pokoknya ada plastik. Saya pernah lihat ada. Iya. Nah itu Bu Wulan. Jadi supaya melatih dia benar-benar jejak untuk menggunakan tripod pensilnya. Jadi kalau pakai apa namanya surgical itu kan dia menjepit gini kan tripod, tetap tripod yang dipakai. Oh, jadi mengambil barang dengan itu ya, harus tripod berlatih gitu. Oh, oke. Ya, tripod itu Bu Wulan kalau dia sudah bisa tripod,
dan dia masih bisa melihat low vision, begitu dia masih bisa melihat benda di depannya, ibu suruh dia coret-coret dengan berbagai macam warna, mulai dari pensil stabilo, mulai dari snowman itu ya, snowman itu kan ada yang nggak permanen kan Bu, boleh di tembok, boleh di kertas, itu dulu Bu, Bu Wulan, itu dulu motorik halusnya ya. Jadi kalau motorik kasarnya permanen juga nggak apa-apa kan dokter, nanti dicat aja. Nggak apa-apa sih. Itu tadi. Jadi motorik halusnya dia sudah mulai harus hal-hal yang sifatnya skolastik Bu Wulan. Meskipun mungkin judulnya baru coret-coret. Tidak masalah, sangat tidak masalah. Berarti dia sesuai tuh, umurnya 3 tahun 4 bulan tuh untuk motorik halusnya sudah sesuai. Sesuai tuh Bu Wulan. Kalau motorik kasarnya itu nggak bisa dinilai ya. Yang penting dia sudah weight bearing tadi ya, sudah bisa menyangga tubuhnya sendiri. Perkara dia masih itu tentu karena dia memang kontrol lingkungannya belum cecek ya Bu ya. Maksudnya belum bagus karena dia memang punya hambatan. Sekarang yang Bu Wulan concern kan adalah kemampuan bicaranya, ya kan? Kemampuan bahasanya. Kalau dia sudah bisa ekolali, kalau dia sudah bisa meniru, dan kalau sudah ada texture, itu apa ya? Texture itu apa ya Bu? Komunikasi timbal balik, ya kan? Komunikasi timbal balik, dia sudah bisa mengulang, itu berarti kemampuan bahasanya kan sudah cukup. Dia mendengar dengan baik, dia simpan di otaknya, terus kemudian dia keluarkan. Nah, tentang bulan, ya kan? Nah, kalau dia masih membeo misalnya, masih membeo, apa-apa. Tapi kalau dia membeo, nggak usah dianggepin. Berarti sekarang tugasnya Bu Wulan adalah mengajarkan kata-kata baru. Kalau anak-anak dengan tidak ada hambatan penglihatan, gampang. Kita tinggal, itu apa, ini apa, ini apa, itu apa, gitu kan. Kita lihatkan gambar, ini apa, itu apa, ini apa, itu apa. Kalau nggak ada hambatan penglihatan, itu tidak bisa. Jadi memang harus ada sesuatu yang di depannya, macam-macam buah, binatang. Tapi kalau menurut saya, Bu Wulan, binatang itu nggak terlalu fungsional. Apalagi kalau harimau, ular, beruang, jerapah, itu tidak dilihat sehari-hari oleh anak-anak. Dimulai dari yang sering kita pakai ya dokter ya. Nah, yang sering kita pakai. Jadi kalau ada binatang itu gambar binatang ya kucing, anjing, burung, jauh lebih fungsional. Karena di luar itu kan singa, harimau, beruang, jerapah, ular, gajah. Nanti aja gitu. Itu gimana caranya? Jadi anak apa yang kita tanam kan Bulan itu kan harus kita tarik lagi dalam bentuk pertanyaan dan anaknya ngerti. Nah sekarang kita mau nanya harimau gimana coba? Kalau nggak ke kebun binatang atau ular ya, amit-amit saya juga nggak kepingin ketemu ular di rumah. Tapi kalau kucing gampang gitu. Ada kucing, kucing. Ada anjing, anjing. Ada burung, suara burung. Nah itu jauh lebih lebih. Kalau anak itu sudah ekolali, anak itu sudah membeo, itu sangat bagus Bulan. Berarti sekarang tugasnya Bulan adalah menanam. Menanam itu memperbanyak bahasa reseptif, memperbanyak bahasa yang membutuhkan pemahaman, mengerti kata benda dan kata kerja. Gitu. Kalau kata benda dia harus melihat, ya kan bendanya. Ya udah bawa aja bendanya di depannya. Aslinya ya. Celana dalam, kerudung ibu, topi, sepatu, udah bawa aja dulu. Ini sepatu Ade, ini sepatu Ivan, ini celana Ivan, ini kaos Ivan. Kita nggak mesti harus membutuhkan anak itu merespon. Jangan ditanya kayak Satpol PP. Kalau kita sudah ngasih celana terus kita mau, ayo Van, ini apa? Ini celana. Van ngomong celana gitu. Jangan kayak Satpol PP. Maksa banget. Kayak Satpol PP gitu loh. Iya. Minum susu. Ayo Van, ini susu kan ngomong susu. Dokter, tapi ibu-ibu sering gitu loh tuh kayaknya. Ya, alhamdulillah Ibu, kalau misalnya untuk yang kayak gitu udah ngerti. Kenapa Bulan ya?
Ya kalau misalnya untuk yang seperti itu dia udah ngerti gitu Bu. Dia kalau jadi kalau dia tuh kan warna dia sudah tahu tentang warna hijau, biru, hitam, dia udah Berarti mengerti. sesuai nih Bu. Terus tentang kayak dia senengnya kayak alat transportasi kayak mobil, motor, kayak gitu. Kalau gambar di rumah kereta api. Nah, terus untuk susu yang kayak gitu dia udah tahu kalau misalkan dia mau dia minta susu gitu kan, dia suka minum susu yang kotak, dia minta susu jajan kata dia udah mulai. Cuma nggak kadang-kadang gitu ya Bu ya, yang seperti itu dia udah mengerti, cuma kadang-kadang itu loh kalau ditanya tuh dia membeo gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak usah sudah. Karena mungkin dia tuh sebelum umur 2 tahun tuh ibu sakit-sakitannya terus, tiap minggu dia sakit. Jadi dulu Nestle itu yang saset itu loh Bu, yang saset yang sedikit itu satu hari itu dia bisa makan 3 kali, satu saset itu bisa 3 kali dia makan waktu umur Nestle susu Bu maksudnya, Nestle susu atau Nestle bubur instan? Iya, Nestle susu yang Nestle susu merah kayak gitu loh Bu. Iya. Dia susu kurang waktu dulu, cuma mungkin sayanya kurang pengetahuan, saya nggak dibawa kemana-kemana gitu, hanya dirawat di rumah saja. Mungkin dari situ perkembangannya terganggu, jadi memang hilang 1 tahun itu aja Bu. Selama sakit 1 tahun itu tiap minggu hampir setiap hari dia sakit. Nah gitu Bu, jadi mungkin ada gangguan dari perkembangannya. Enggak, saya rasa enggak Bu. Saya rasa enggak. Kalau dia sudah seperti itu, saya rasa enggak. Jadi kalau memang ekolali, dia diabaikan aja pas dia ekolali. Tapi tugas ibu adalah membuat reseptif sebanyak-banyaknya. Kalau ibu sudah reseptif, berarti ibu nanti tinggal tarik itu tinggal menunggu dia untuk mengucapkan dengan benar. Anak dengan gangguan penglihatan memang kemampuan untuk ekspresif. Jadi bahasa kan ada 2, reseptif dan ekspresif. Kemampuan untuk mengekspresikan kata juga lebih sedikit kan Bu. Karena apa? Karena dia tidak melihat dengan jelas, sehingga dia tidak bertanya, sehingga dia tidak menunjuk. Jadi memang pahamnya sudah, cuma kesempatan untuk menimbulkan dalam bentuk. Ya sudah, kita bawa aja barangnya ke dekatnya dia, kita jejerin dia. Ayo sekarang kita main truk. Mama mau kita main truk. Truknya yang mana? Truk yang besar atau truk yang kecil? Udah itu aja. Kalau dia sudah menunjuk truk yang besar, oke. Ivan mau main truk yang besar. Sudah cukup Bu. Nggak mesti harus dalam bentuk kalimat subjek, predikat, objek. Mama, Ivan mau truk yang besar. Itu nanti kalau memang dia sudah menunjuk truk yang besar. Kalau ibu tanya, Mas Ivan, ini ada truk besar, ada truk kecil. Mas Ivan mau yang truk yang besar. Yes, saya tunjuk. Dia betul tunjuk truk yang besar. Coba ibu bayangkan. Itu sudah berapa banyak kemampuan otak yang dipakai. Truk besar berarti ada kata sifat di situ, ada kata benda di situ. Berarti untuk menariknya lagi, insya Allah cuma butuh waktu. Begitu. Karena memang dia nggak punya banyak kesempatan ya kan, karena dia tidak bisa melihat barangnya dengan jelas. Begitu. Bismillah. Terus seperti itu aja. Insya Allah masih on the track kok, Bu Ulan. Gitu. Masih tuh Ya tak pikir tadi benar-benar nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Ya kalau kayak gitu ya on the track itu namanya insya Allah. Berarti hanya perlu sering-sering dipaparkan ya dokter ya. Paparkan sebanyak-banyaknya bahasa. Reseptifnya. Ya kadang kan saya lihatnya anak yang normal, mungkin perbandingan saya sama perbandingan anak yang normal gitu loh Bu. Jadi memang kalau misal untuk perbandingan seperti itu, alhamdulillah Fauzan udah bisa gitu. Semuanya yang ibu bilang dia udah bisa, udah mengerti. Bagus loh. Selesai. Kapan masuk sekolah Bu? Itu pertanyaan saya. Nah dia untuk sosialisasi kadang kalau dulu ya Bu, tapi alhamdulillah untuk sekarang baru sekarang ini kalau dia ditanya tuh seperti kayak dia takut kalau kayak gitu. Jadi pasti. Untuk orang-orang yang baru dia nggak bisa kayak gitu. Terus kalau ada kalau kita bilang jangan, nggak boleh, nah itu kan kadang
dia tuh kayak tiduran kejar-kejar kayak gitu loh Bu, untuk apa emosionalnya juga dia masih belum ini gitu Bu, untuk tingkat emosionalnya. Jadi apa ya, dia tuh gampang marah kayak gitu. Ya, pasti Bu. Kalau tantrum itu pasti anak-anak dengan seperti itu tuh pasti tantrum. Itu pasti. Saya paham. Kita juga paham karena tidak semua orang meskipun orang terdekatnya ibunya mengerti dia. Itu saya sangat paham. Jadi kalau dia tantrum, Bu, ibu cukup tenangkan, jangan dia apa namanya? Jangan dituruti keinginannya tantrumnya tadi. Misalnya dia pingin A, terus karena dia nggak dapat terus dia tantrum. Udah nggak usah ignore abaikan, terus ibu tenangkan. Sudah itu aja. Kalau anaknya nggak ada tantrum itu biasa, anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sangat biasa. Sangat biasa terjadi. Apalagi anak yang ada hambatan penglihatan dan mengganggu masalah komunikasi, itu pasti karena dia merasa bahwa tidak semua orang paham sama dia, paham apa yang dia inginkan. Gitu. Gitu ya Bu. Jadi untuk perkembangan seusia segitu semuanya udah normal gitu ya Bu. Udah on the track itu ceritanya berarti Bu Wulan, tinggal sering dipaparkan ya dokter ya. Semuanya masih bisa gitu Bu. Kalau di jalan dia lihat truk box katanya, terus dia lihat angkot kan dia seneng ya kalau naik angkot, jadi dia udah bisa itu loh angkot gitu. Itu angkotnya warna hijau, itu angkotnya warna kuning, dia udah bisa gitu. Jadi mungkin untuk yang saya iniin, untuk saya yang harus kembangin, saya yang harus lakuin, mungkin untuk perbanyak aja ya Bu ya, perbanyak apa tadi? Ya. Dipaparkan sebanyak-banyak mungkin ya. Bahasa. Oke. Cukup ya, cukup ya Bu Wulan. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dokter tadi mungkin yang pertama dari Bulis Astuti ya. Sama Bu Wulan boleh. Oh, ya. Sesuai. Itu kan iya, hampir sama lah kan, cuman usianya beda dikit, lebih tua Ibat. Nah, Ibat itu jalannya juga sama, dia kalau jalan biasa bisa, tapi kadang dia juga masih goyang-goyang. Kalau lagi nggak fokus gitu dia goyang-goyang itu nggak apa-apa ya Bu ya? Boten, karena pastilah. Karena apa lingkungannya, kontrol lingkungannya kan kurang, nggak apa-apa, nggak masalah, pasti Bu. Sama kayak kita itu udah bisa jalan, kita sudah bisa lari, kita sudah bisa penean, tapi kalau lampu mati kita pasti jalannya juga ayangan. Ayang-ayangan kayak gitu pasti. Terus untuk komunikasi tadi juga sama. Kadang kalau kita pengen fokus, dia pengen menjawab apa yang kita tanyakan, itu kadang dia susah jawabnya. Tapi kalau dia lagi nggak ditanyain ngomong apa aja, bisa tanya jawab, terus bisa minta sesuatu, menyebutkan apa. Terus dia kan total ya Bu ya, penglihatan total. Dia dengar suara burung gitu, walaupun jauh gitu dia bisa bilang, Bun ada suara burung, gitu. Bun bakso, Bun ini, pokoknya apa yang dia dengar dia bisa menjelaskan. Itu enggak apa-apa ya? Nggak masalah Bu, nggak masalah. Dia pasti harus seperti itu. Bayangkan dengan kemampuan dia, kesempatan dia untuk bahasa ekspresif yang terbatas karena dia nggak melihat, tapi dia mendengar saja, bahasanya sudah jejak. Allahu Akbar, itu bagus sekali. Sekarang tugas Bu Ruri itu motorik halusnya Bu. Motorik halusnya. Motorik halus yang megang tadi ya Bu ya? Nggak mesti, kalau sekarang posisinya di mana dulu nih Ibat? Posisinya di mana dulu? Ibat dia udah kalau mau ngambil yang kecil itu udah gini. Bisa, yang kecil sudah ya Bu ya, yang kecil sudah ya sudah. Berarti sekarang dia mulai sudah harus pensil grab namanya Bu. Dia sudah mulai harus memegang benda-benda kecil, memegang benda-benda pacang. Mungkin kalau dia enggak totally blind, mungkin dia sesuatunya pasti dia akan gini dulu. Enggak apa-apa, gini nanti dia akan menggerak-gerakkan gini di kertas. Enggak masalah. Nanti lama-lama dia akan gini. Nah, gitu. Kalau gini ini bisa diperkuat dengan yang saran saya ke bulan tadi. Gitu. Enggak apa-apa. Gini juga enggak apa-apa loh Bu. Gini dulu enggak apa-apa. Tapi yang penting bendanya harus seperti pensil. Jadi memang pensil grabs namanya. Kemampuan memegang pensil itu penting. Kalau sendok itu termasuk apa enggak?
Iya, termasuk seperti itu. Cuma kan cara penggunaan sendok dengan pensil kan beda. Masih begini. Ya, kalau sendok masih itu kan sendok itu cara megangnya pasti hampir sama. Cuma sendok itu kan arahnya cuma 2 arah. Set, 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 Iya, set, set. Tapi kalau pensil itu kan dia benar-benar harus yang naik ke atas, miring, nah itu kan memang beda. Sama-sama benda panjang, cuma kalau sendok cuma presisi aja, presisi sini aja kan Bu. Nggak mungkin dia pakai sendok untuk hal-hal yang lain, kan cuma gini aja. Presisinya gitu. Kalau memang dia bisa pakai dan Ibu dia sudah mulai belajar untuk presisi, bagus. Sip. Gitu. Kapan hari itu kan masuk mulut itu juga masih belum bisa. Sekarang udah mulai untuk apa memasukkan makanannya itu lo udah bisa. Presisi namanya Bu. Jadi memang kan karena memang kan tugasnya cuma gini toh kan. Gini toh. Iya. Jadi kan memang butuhnya cuma presisi. Gitu. Dan itu dilatih bisa banget. Dia pasti akan insya Allah akan bisa kira-kira. Dilatih terus ya dokter ya. Ya. Itu namanya akomodasi. Itu namanya akomodasi. Dibantu untuk melakukan. Bantuan untuk activity daily living. Oh iya, Bu Ruri. Satu lagi kalau ini masih ada pertanyaan Ayah apa? Terus dilempar gitu. Itu hanya dilempar Kalau dokter. megang sesuatu terus dilempar gitu ya. Oh ya pasti. Seumur gitu ya. Bukan gini Bu, karena dia tidak tahu, dia tidak diajar fungsinya, melihat menaruh dengan barang itu di mana, kan nggak bisa. Dia kan nggak tahu kalau ada barang di depannya itu kira-kira bisa saya taruh atau saya jatuhkan saja atau saya bisa letakkan, kan enggak. Jadi tugas Ibu adalah mengajari dia untuk meletakkan barang itu di depan. Kalau dia tidak melihat tempat untuk menaruh barang, pasti dilempar, pasti. Sama kayak kita loh Bu, kalau kita nggak lihat, nggak tahu jelas kita harus meletakkan di mana barang itu, ya paling gampang yang kita jatuhkan aja tuh barang itu. Iya Bu. Iya kan? Nah, gitu. Cukup ya Bu Ruri. Ya, ini dokter masih ada pertanyaan tadi. Bulis Astuti yang pertama ya, bagaimana seharusnya perkembangan anak 3 tahun 6 bulan jika anaknya totally blind karena ROP stage 5 untuk kognitif, motorik halus dan motorik kasarnya. Wah, semua ini. Ini Bu Bulis ini mana ini anak? Bulis, mau nggak Bulis? Ya, kan bisa kenalan wajahnya. Ya Bulis, gimana? Totally blind ya? Oh, belum di unmute. Nggak apa-apa, nggak pakai. Yang penting suaranya aja Bulis. Nggak, suaranya tadi belum dibuka. Ya Bulis. 3 tahun. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak pakai suara juga, nggak pakai muka, nggak apa-apa. Yang penting ada suaranya. Jadi sinyal ini kayaknya. Bulis. Nggak usah pakai foto, nggak usah pakai ini. Ini aja. Ya. Nggak usah pakai video, pakai aja. Yang penting suaranya Bulis. Sekarang udah jelas belum suaranya, Bu? Sudah Bu. Monggo. Sampun. Oke. Assalamualaikum, Bu. Gini, Bu Dokter. Kalau untuk anak usia 3 tahun 6 bulan yang totally blind itu idealnya perkembangannya sampai mana, nggih? Sekarang itu bukan idealnya, Bu. Yang penting jenengan itu larenya sudah sampai mana, Bu, gitu. Sekarang kalau untuk Askira itu motorik kasar gimana jalannya? Askira itu udah jalan, udah bisa sukanya lompat-lompat di kasur, terus naik turun kursi sendiri itu sudah bisa. Terus jalan untuk misalkan untuk orientasinya dia sudah tahu, misalkan ini arah ke rumah kakung, misalkan seperti itu ya, karena kan rumah sama kakungnya cuman deket hadap-hadapan gitu. Jadi dia tahu kalau misalkan dia mau ke rumah kakung, misalkan saya arahkan ke arah yang lain itu dia nggak mau. Dia tahu rumah kakung itu arahnya ke sana seperti itu. Nah itu motorik kasar ya Bu. Motorik halusnya bagaimana Bu? Untuk motorik halusnya kalau untuk memegang benda kecil, misalkan
dia mainan kerikil kecil itu terus dimasukin ke dalam botol gitu udah bisa. Terus kalau memegang pensil itu kadang masih grab ya Bu, masih yang grab. Kalau makan sendiri, kalau pakai tangan makan sendiri juga sudah bisa. Makan sendiri, pegang gelas sendiri, itu melepas celana sendiri itu juga sudah bisa. Sip. Jadi gini Bu, saya tadi kan menceritakan beberapa ibu itu saya paksa, bukan saya paksa ya, saya semangati supaya anaknya bisa. Tapi sebenarnya tidak mesti harus bisa pegang pensil loh Bu. Karena menulis itu tidak penting-penting amat. Kan menulis bisa dengan mengetik, bisa dengan keyboard, bisa dengan apapun. Nggak mesti harus menulis. Kalau menurut ibu terlalu susah anaknya untuk menulis, pensil harus menulis ini susah banget. Nggak apa-apa, yang penting itu tadi, makannya gimana? Sendok ini sudah presisi belum? Itu yang penting, karena itu activity daily living. Itu yang membuat dia bisa survive atau tidak. Menulis itu betul-betul adalah sebuah keterampilan tambahan untuk anak-anak dengan totally blind. Begitu, nggak mesti harus dipaksa. Ya, kalau makan pakai sendok sendiri sudah bisa Bu. Sip. Pinter, ya udah berarti dia kalau makan sendiri harus bisa di depannya sendiri. Sekarang tugasnya dia, jadi gini loh Bu, kalau dia bisa sesuatu itu misalnya dia sudah bisa maam sendiri. Sekarang dia harus dikasih PR supaya dia bisa master. Master itu artinya lebih pinter. Tanduk sendiri. Nah, tanduknya ya pasti semuanya harus di dekatnya toh. Kalau tanduk sego, nasi ya sego lagi. Menambah. Oke, nggak apa-apa Bu. Saya juga Ini yang Jawa. Enggak, tapi yang lain takutnya roaming ini, yang lain roaming. Jadi sekarang kalau dia bisa makan sendiri, sip, berarti itu tadi pokoknya ibu-ibu di rumah itu harus bisa membuat anak-anak itu jadi master. Makan sendiri bisa, good. Berarti habis itu naikkan lagi apa? Nambah berarti nasinya didekatkan, ininya didekatkan, dia bisa ngambil tempenya sendiri, dia bisa ngambil ayamnya sendiri. Nah, seperti itu. Bikin master. Sudah. Kita nggak mesti harus seperti anak-anak dengan penglihatan yang normal. Yang penting fungsional. Fungsional itu, Bu. Oke, itu motorik halusnya. Activity daily living. Pipis, gimana, Bu Lis? Pipis, ya sudah bisa. Bahkan kalau misalkan mau ke kamar mandi dia minta atau saya gini Bu, jadi minta mau pipis ke kamar mandi gitu, ke kamar mandi gitu. Dia bisa jalan sendiri ke kamar mandi Bu? Arahnya orientasinya sudah tahu Bu. Jadi merambat karena awalnya saya latih gini, kalau ini jalan ke dapur saya rambatkan ke tembok gitu kan Bu. Ini di dapur ada meja, nanti kalau pegangan meja ke arah sini, nanti ini kamar mandi belok, ini pintu kamar mandinya, ini klosetnya, seperti itu. Jadi dia sudah tahu. Nah, oke, kalau dia sudah tahu, orientasinya sudah betul, berarti sekarang dia harus bisa menyelesaikan serangkaian tugas itu tadi dengan betul. Mulai dari pergi, lepas katok, lepas celana, jongkok, habis itu berdiri lagi, cebok, pakai celana lagi. Nah, kayak gitu. Jadi selalu ada ibu selalu harus dicari masternya apa di master, dicari, ditingkatkan lagi kemampuannya, gitu Bu. Ya, jangan patah semangat. Itu untuk pipis, untuk maem, bangun tidur, nanti mandi. Itu yang fungsional saja kalau menurut saya. Sekarang ngomongnya sudah sampai mana, Bu Lis? Kalau untuk kemampuan bahasanya, alhamdulillah sudah lancar. Jadi bahkan dia itu waktu umur 20 bulan itu sudah hafal Asmaul Husna itu. Sekarang hafalan Quran kan bisa. Tapi kan sekarang gini, kesukaannya itu kan ganti-ganti. Jadi ada kalanya dia lagi suka sholawat, ada kalanya dia suka nyanyi gending Jawa kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa difokuskan itu gitu loh. Saya aja nggak bisa gending Jawa. Saya benar-benar karena dia cari sama kakongnya. Biasanya yang sama itu loh Bu, yang sebelum gending itu dia bisa. Apa itu Bu?
Ini saya yang roaming kayaknya malan. Meskipun saya orang Jawa. Ini loh Bu, kalau sudah seperti itu, Ibu pilih satu kemampuan yang menggunakan bahasa yang fungsional, yang yang fungsional dan master. Dia bikin seperti itu. Ibu bacakan cerita, Ibu bedei ceritanya kalau sudah bisa 1 tokoh, 2 tokoh, 3 tokoh, 4 tokoh, tadi saya bilang ada sequencing. Bertahap ya, Dokter. Sequencing itu lakonnya, tokohnya itu 5, tokohnya 5, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri, misalnya bagian ini satu, bagian ini satu, bagian ini sequencing, itu nanti akan jadi sequencing urut. Yang satu ini nanti ditanya lagi, yang ini seperti apa, yang ini seperti, kalau memang ngomongnya beres. Ya. Iya kan? Pemahaman ya, Dokter ya. Yes, kalau memang dia bisa ngomong dengan baik dan dia bisa memorize, dia bisa mengingat gendeng Jawa itu hormat saya karena saya Iya. Saya minta ajari Aspira itu nanti gendeng Jawa. Ya, jangan pertanyaan kalau saya nanti 3 tahun enggak gitu dulu, enggak seperti dibalik ya. Gitu. Ya, apa yang bisa, yang sudah bisa anak kita lakukan. Dimasterkan, Bu. Naikkan, makin menjurus ke normal ya bentuknya. Jadi dimasterkan. Yang penting fungsional. Daily activity ya, Dokter. Ya, lebih fungsional. Dengan daily activity dan yang dibutuhkan. Begitu. Iya. Cukup ya, Bu Lis. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu. Ada lagi, Bu. Ini lanjut terus pertanyaan enggak apa-apa, Dokter? Tidak apa-apa saya. Ini ada Bu dari Bu Kaisan. Bu, anak saya Bu Kaisan, ini namanya anaknya berarti. Bu, anak saya Kaisan, dia mengidap ablasio retina, tapi mata sebelah kirinya sipit sebelah. Apakah bisa dibenerin apa enggak mata kecilnya? Ini kayaknya arahnya ke dokter mata gitu. Iya, saya nggak ngerti ini. Maaf ya. Saya nggak begitu, tapi memang bukan wewenang dokter Dian untuk menjawab ini. Nanti kalau saya jawab nanti pasti salah. Berarti ini lanjut ke Bu Latifah. Dok, izin bertanya. Anak saya Delin umur 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Anak saya totally blind. Bagaimana mengatasi anak yang serba takut? Contohnya takut pegang bola, takut naik motor. Kalau suara takut, suara tiupan sedotan. Terima kasih. Pasti takut loh, Bu. Ya kan? Ya? Pasti takut karena kan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ini totally blind. Ini totally blind kan? Pasti takut. Kalau ada ibu-ibu yang lain tadi yang sudah bisa mencapai kemampuan tertentu dan anaknya tidak takut, ibu nggak usah khawatir, ibu nggak usah takut, ibu nggak usah minder, karena setiap anak itu punya kemampuan, punya kecepatan, kemampuan, emosi yang beda-beda. Kalau dia takut ya Bu ya, caranya ya paparkan aja yang benda takut. Toh pegang bola itu kan nggak bahaya kan. Gitu. Kalau dia takut naik motor ya takut dicoba aja takut naik motor. Kalau memang dia takut benar-benar takut naik motor sampai jerit-jerit sampai ya sudah. Memangnya kalau dia enggak takut naik motor, yang penting kalau dia naik kendaraan yang lain dia beres kan ya nggak masalah kan. Kayak saya ini sampai sekarang nggak bisa naik sepeda. Tapi dia kan nggak apa-apa juga gitu loh. Kalau saya juga bisa naik kendaraan yang lain gitu loh Bu. Itu tadi. Jadi yang penting apa kemampuan anak kita, terus kemudian kita bikin master di situ. Kalau dia takut, kita coba, kita paparkan. Kalau dia takut, saya paham betul karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi dia nggak ngerti barangnya itu bahaya atau tidak. Kenalkan aja, tapi kalau sampai di titik tertentu dia memang benar-benar sampai jerit-jerit, sampai gini dan akhirnya membuat sesuatunya, ya sudah. Kenapa mesti harus dipaksa, Bu? Asal dia perkembangan yang lainnya masih normal. Kalaupun perkembangannya belum normal, itu tadi bertahap, bikin master, activity daily living, bikin master, pilih yang fungsional seperti itu. Kalau misalnya dia belum bisa, misalnya motoriknya belum bisa, cek. Emang bener nggak sih motorik saya nggak bisa? Gitu. Iya. Oke, Jadi
Terima kasih, dokter. Jadi lebih dikenalkan terus ya, dokter ya. Tapi kalau memang nggak mau juga sampai jerit-jerit ya sudah. Gitu. Nggak mau naik motor ya nggak apa-apa. Yang penting dia kalau naik mobil atau naik sepeda atau naik becak dia masih mau, nggak masalah. Itu kan alat transportasi. Gitu. Bertahap. Sampun tadi Bu siapa tapi lupa saya. Bu Latifah, cukup ya Bu Latifah? Cukup menjawab ya. Ini ada tambahan dari Bu Wulan, dokter. Ibu maaf satu lagi tentang berat badan dan tinggi badannya. Fauzan sekarang berat badannya 11,9. Tinggi badannya cuma 86. Umurnya berapa, Bu? Tadi berapa, Bu? 3 tahun 4 bulan. Tahu itu saya mesti harus lihat grow chart itu. Nanti sambil saya cari grow chartnya, yang lain aja nanti saya sambil Sampun itu ya itu terakhir. Ada lagi Bu? Nggak ada? Tidak ada, belum ada. Saya lihatkan grow chart kalau gitu. Ya ini ada yang memberikan checklist perkembangan anak bagus. Cuma itu tadi kadang-kadang kalau checklist gitu itu kan checklist normal. Kadang-kadang nanti saya cuma takut ibu nanti merasa Bu Deti merasa nggak secure gitu loh, sehingga ibu merasa bahwa anak ibu tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal kan sebenarnya bukan itu. Sebenarnya adalah anak itu berkembang di keiniannya ya. Sebentar ya Bu, saya gimana caranya saya mengecilkan nih. Saya Bu, bijim Bu, bijim. Bijim Bu, bijim. Kita enggak delik-delikan loh kok bijim. Iya, bijim. Yang lainnya roaming beneran. Ini kok nggak bisa keluar ini sebentar. Dokter Dian tuh orang Jawa toh? Saya orang Jawa Bu. Saya kesini cuma dasar itu Riau. aja. Iya, cuma aja. Terjawab pertanyaan saya. Banyak Logatnya Jawa soalnya. Iya, saya lahir di Jawa, saya lahir di Surabaya, besar Surabaya sampai Surabaya. Numpang aja saya di sini Bu. Numpang kerja di situ. Numpang ikut komandan. Kalau komandan saya. Komandan kemana ikut ya berarti? Iya, daripada nanti komandan ganti PT kan saya ganti pindah juga ya. Ya wis melu wae kok sebentar. Aduh ini kok nggak bisa saya lihat di sini ya, tapi kalau rasanya sih kalau dengan berat seperti itu rasanya masih normal Bu. Berapa tadi? Bentar, berapa tadi? Ini. Oh masih 2 tahun ya? 3 tahun kan? 3 tahun 11,9. 3 tahun 4 bulan. Oh, Mbak tinggi badannya ini yang 86 ya? Iya. Tahun 86 memang agak sedikit nggak terlalu nih, tapi 11,9 tingginya 86. Ya, kalau 11,9 masih lumayan, tapi kalau tingginya 86 ini yang rasanya harus diukur ulang ini Bu Bulan gitu. Harus dilihat ini. Pertama mungkin pengukurannya harus betul, terus kemudian harus dilihat pengukuran sebelumnya tuh memang asalnya 8 sebelumnya itu memang apakah kurang dari 86 enggak? Jangan-jangan itu iya Dok kemarin itu ukurnya 90 kok sekarang jadi 86. Nah, itu kan berarti salah. Atau sebelumnya itu pengukurannya tuh ya memang 83, 84, 86. Nah, kalau memang seperti itu ya memang harus dicari. Itu rasanya. Bu Wulan gitu. Nanti di plot yang benar aja. Pergi ke Bu Bidan atau tapi ini kalau 86 rasanya memang nggak terlalu tinggi tuh Bu Wulan. Gitu. Ya, memang Bu tinggi badannya itu memang 86 cm untuk sekarang. Memang dari kemarin-kemarin ya itu udah lumayan naik, asalnya tuh 83 gitu loh Bu. Nah, kalau itu kan berarti memang harus dicari kenapa dia seperti itu. Kalau anak usianya seperti itu, Bu, itu biasanya yang jadi masalah itu adalah masalah nutrisi. Tapi
Ibu ke dokter anak deh. Itu ada namanya tinggi potensial genetik, Bu. Tinggi potensial genetik itu nanti akan dihitung tinggi badan ibunya, terus kemudian tinggi badan anaknya, ayahnya. Nah, itu nanti dibuat kanal, dibuat garis, apakah dia masuk di dalam kanal tinggi potensial genetiknya itu. Kalau dia masih di dalam tinggi potensial genetiknya, ya sudah, ya memang jatahnya segitu gitu, Bu. Itu memang harus di apa namanya, harus ke dokter anak rasanya, Bu. Kita hitung tinggi potensial. Semua dokter anak bisa melakukannya, gitu. Kalau saran saya. Oh, hanya itu apa namanya masih normal ya, Bu ya, yang untuk berat badannya segitu. Soalnya berat badannya naik, Bu. Kalau tinggi badannya memang menurut saya itu kurang dari 2% itu rasanya tuh, Bu. Memang agak pendek itu. Nah, kalau Ibu mau yakin betul, Ibu harus ukur benar, terus kemudian Ibu tanya ke dokter apakah ini sesuai dengan tinggi potensial genetik gitu, Bu, namanya. Oh, jadi tetap ya, Bu ya, apa namanya, harus ke dokter anak gitu ya, Bu ya. Untuk ditanyakan gitu. Dokter anak bisa menghitung itu, Bu. Oh, ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Cukup, Dokter Dian, ini yang di chat sudah tidak ada pertanyaan. Yang lain Bu Hilda itu, Bu Deti, Dokter Hilda, Bu Hilda. Sudah ya? Bu Hilda Wulan ya? Bu Hilda ngasih komen, cuman ngasih komen saja, tidak bertanya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Sesuai waktu, jam 5 lebih. Saya Bu Deti. Bu Yuni. Oke. Oke, monggo Bu Yuni, mamanya Saya bertanya mungkin agak keluar dari topik, tapi ini gini, kebanyakan saya di rumah itu, di lingkungan saya itu kan kebanyakan ada yang keluarga, ada yang pernah mengenal anak yang dengan tunanetra blind total. Terus kemudian itu banyak bilang kepada saya gini, kalau anak blind total itu kebanyakan itu ini, nanti itu dewasanya itu tumbuhnya itu pasti kayak selfish atau karepe dhewe ngono lho. Nah, seperti itu. Jadi ya wis lek sampeyan anake kayak gitu, lek karepe dhewe koyoke kuncene lek arek buta iku wis ngono iku. Lah bilang seperti itu. Tapi saya bilangnya enggak itu tergantung didikan kok, Bu, saya bilangnya gitu. Betul. Jawaban itu memang betul loh. Nah, maksud saya hal seperti itu memang apa kita itu memang benar sesuai didikan kita seperti itu. Betul sekali Ibu, sangat betul. Jangankan anak blind total, anak normal saja kalau kita biarkan ya sakarepe dhewe, apalagi anak blind total di mana dia tidak bisa kontrol lingkungan, di mana dia pasti masalah interaksi sosialnya berkurang, itu pasti. Jadi akan sangat masuk akal ada orang-orang awam yang mengatakan bahwa anak blind total itu ada masalah emosi, pasti. Tapi itu Ibu tadi sudah ngendika loh, kalau kita bisa mengarahkan, insya Allah nggak ada. Karena itu tadi anak yang tidak ada gangguan aja kalau dijar-jar sama ibunya ya pasti bisa. Nggak usah dengar omongannya orang, Bu Yuni. Bismillah. Insya Allah, enggak. Insya Allah. Jangan ngomong. Apalagi omongannya tonggo itu tinggal jeplak loh, Bu Yuni. Ya kan? Nah, kadang kita kalau dari keluarga kita kan memang sedikit banyak kan mempengaruhi, Bu. Kebetulan ya, memang kalau keluarga itu kan orang awam juga masalah seperti itu. Betul. Kita, makanya saya mempertanyakan di sini. Betul. Takutnya memang hal itu kayak kebiasaan mengucek mata, memang seperti itu, iya mungkin ya. Sebenarnya kan iya. Jadi tapi apakah sampai ke psikologinya? Jadi memang anak-anak itu ada gerakan-gerakan tertentu yang ditimbulkan karena itu tidak ada benar-benar dia tidak bisa kontrol ya, Bu ya. Bukan dia gerakan, jadi ada gerakan-gerakan maladaptif. Itu memang ada masalah dengan gangguan perilaku. Seperti misalnya anak autism. Anak autis itu kan dia melakukan gerakan-gerakan tertentu yang nggak ada gunanya, maladaptif namanya. Nah, anak dengan total blind itu benar-benar karena memang
seperti itu dia juga kadang-kadang tuh nusuk-nusuk matanya, tangannya juga kadang-kadang seperti flapping gini, matanya ditusuk-tusuk begitu. Kalau anak-anak dengan totally blind kan tidak ada masalah, tidak ada masalah perilaku. Jadi kalau anak ibu melakukan hal-hal seperti itu, dihalangi, ya, dikurangi, gitu. Memang akan kecenderungan seperti itu tuh. Matanya ditusuk-tusuk biasanya, tangannya flapping, karena memang dia orientasi lingkungannya juga agak susah. Karena dia tidak ada masalah perilaku seperti anak autism, langsung diginikan aja tangannya, berhentikan, gitu. Di apa namanya ya, dicegah, di stop. Nah itu di stop, nah ya itu supaya dia tidak mengulangi lagi. Kalau perlu agak ditekan, bareng ya, gitu. Nggak boleh ya, gitu. Dokter. Kalau hal seperti itu kita sudah melakukan. Enggak, yang saya khawatirkan yang itu tadi saya tanyakan. Insya Allah enggak, insya Allah. Ya, terima kasih Bu Dokter. Bismillah ya Bu. Ya, cukup ya Bu Yuni. Bu Hilda mau tanya? Assalamualaikum Bu Dian, Dr. Dian. Perkenalkan saya Hilda, ibunya Zahra. Kebetulan saya dokter juga Bu, tapi dokter umum dan sudah tidak praktek Bu 4 tahun ini, fokus ke Zahra dulu. Betul. Mau nanya, kan sekarang usianya 7 tahun ya. Alhamdulillah kalau dari perkembangan sih udah lumayan sesuai umur dan sudah nemu ada, dia kesukaannya di sini, kayaknya dia berkembang di sini dan dia memang menyukai itu dan kayaknya dia bisa mengembangkan di situ. Jadi awal tuh ketemu memorinya sama pendengarannya kan kuat, jadi dia umur 2-3 tahun tuh udah mulai juz amma, sekarang udah hafalan juz 27 Bu. Udah 3 juz wisudanya. Saya nggak hafal baca. Iya, saya juga. Ya trikul ya Bu Dr. Dian ya. Trikul. Iya, saya Kul wawahad, kul wakafirun. Saya penganut mazhab itu Bu, saya penganut mazhab itu, jadi benar-benar juga jauh di atas saya. Ya, Masya Allah. Saya juga kalah Bu, ini udah sama tetehnya. Nah sekarang tuh mengalami masa-masa di mana apakah ini sudah usianya ya, dia mulai tidak mau belajar dengan, maksudnya ingin belajar dari orang lain gitu, tidak hanya berlepas dari orang tuanya. Jadi biasanya semua sama ibu, sekarang udah ada, ada guru ngaji, maunya ya sama guru ngaji, misalnya nambah bulan nggak mau sama saya, kayak gitu. Memang sudah ya, maksudnya memang sesuai usianya. Kita dulu waktu masih kecil, kalau masih kecil kan memang ada keterlekatan dengan orang tua, sehingga TK itu kita masih lihat orang tua di apa namanya, kalau masuk TK kita masih butuh orang tua. SD seperti itu. Lihat aja nanti SD kelas 5, 4, kelas 5, kelas 6, favorit kita pasti gurunya. Ya kan, nanti lebih besar lagi favorit kita pasti orang lain di luar guru. Itu sangat normal. Jadi lebih nempel kata-kata Bu Guru begini. Jadi bukannya kata Ibu, kata Ibu begini, tapi lebih nempel kata Bu Guru gitu. Pasti ada normal pun begitu. Anak normal gitu juga ya Dr. Dian ya. Anak normal kita dulu juga gitu. Kadang-kadang ibunya keki, ibunya udah ngasih tahu, besok enggak diturutin, terus besoknya dia bilang, kata Bu, bukannya Ibu udah pernah bilang gitu. Iya, direwes, yang itu nggak direken. Terus nambah lagi Bu, kan sekarang saya sadarnya tuh motorik halusnya kemungkinan kayak agak kurang ya. Jadi usianya 7 tahun, tapi seperti untuk menggunting, melipat tuh masih belum terlalu. Terus makan juga saya sadari dia masih cara memegangnya tuh kadang balik menggenggam, jadi tidak menjepit lagi. Soalnya kemarin setahun terakhir kan waktu sekarang kelas 1 SD di SD biasa, SD normal. Nah, waktu setahun kemarin pandemi harusnya TKB, saya fokus di rumah pandemi tuh belajar braille. Jadi karena dia fokus, saya mikir dia udah bisa nulis braille itu berarti kan motorik halusnya bagus, tapi ternyata ketika kok akhirnya ini kok mau menggunting kok jadi kurang. Terus kemarin dibawa ke dokter anak, terus rujuk ke rehab medik, dilakukan okupasi terapi, memang ada keterlambatan di motorik halusnya, jadi kayak koordinasi jari-jari tangan kanan kirinya tuh memang agak kurang. Terus tapi terhenti kemarin karena semenjak PSBB apa-apa tuh udah stop gitu karena semenjak banyak pandemi turun. Lah ini mau pandemi udah mulai turun lagi, tapi nggak tahu ya Omikron nanti gimana. Pengen nyoba lagi, apakah memang kayak gitu tuh memang harus rutin terus sampai sekarang usia 7 tahun tuh masih tetap okupasi terapi, atau mungkin memang lebih baik di rumah saja atau seperti apa? Terus Zara kan dia lahirnya 28 minggu dulu, ROP stage 5, 28 minggu prematur, 900 gram. Nah, terus kan dulu udah dicek macam-macam ya tadi, USG
kepala, eko jantung, pendengaran tuh normal semua. Apakah masih perlu kayak kontrol rutin? Kalau mata katanya sih harusnya kontrol rutin setiap tahun ya, cuma setahun pandemi ini memang berhenti dulu. Apakah ke dokter anak tuh harus ada kontrol rutin untuk tumbuh kembangnya atau cukup saya ngeceklis sendirilah? Tapi sekarang kan checklistnya biasanya cuma sampai umur 5 tahun ya Bu. Maksudnya ketika sudah lepas 5 tahun tuh udah jarang nggak ada checklist perkembangan tumbuh kembang anak tuh, jadi kayak ngira-ngira sendiri aja gitu. Setelah 5 tahun kok jarang. Iya. Setelah 5 tahun biasanya kok nggak ada checklist. Saya harus tumbuh kembang anak, targetnya apa gitu. Ya. Seperti Jadi, apa dok setelah? Oke, jadi sekarang gini Bu. Saya kan tadi sudah bilang Bu, kalau normalnya anak itu dia harus bisa menggunting, harus bisa melipat, harus bisa pokoknya segala macam perintilan tangan. Apakah dia harus bisa? Kalau ibu lakukan di rumah, ibu tidak mesti harus pergi keluar, apalagi kondisinya seperti itu. Tidak mesti kok harus bergantung sama okupasi terapi. Ibu bisa latih sendiri di rumah. Tapi sekarang anaknya belum bisa loh Bu gunting, belum bisa melipat. Jawaban saya sederhana, so what gitu loh. Memangnya hidup kita itu anak harus bisa melipat supaya dia bisa survive di hidupnya. Tidak mesti Bu. Makan, nah kalau makan iya. Kalau makan itu saya tekankan betul. Saya itu penganut yang activity daily living dia harus master. Tapi kalau untuk hal-hal perintilan-perintilan kayak gitu, nanti dia gimana caranya menulis dan dia bisa menulis nggak? Kira-kira dia nanti dibutuhkan keterampilan untuk melipat, menggunting untuk hari-hari seharusnya. Rasanya totally blind, nggak butuh-butuh amat ya Bu ya. Ya berarti yang fungsional apa? Yang fungsional adalah membaca, menulisnya dengan apa? Yang paling gampang dengan apa? Bisa nggak dia menulis dengan alat bantu yang lain? Enggak, kan memang kalau tunanetra kan blind, totally blind dok. Jadi Riglet. Menulisnya kan dengan alat stylus dan Riglet itu. Nah, kalau memang itu dibutuhkan ya sudah, pakai stylus itu kan. Pakai stylus itu ya sudah, kita butuh itu aja, kita pegangkan. Menggunting. Untuk apa? Ya nanti kegiatan sehari-hari kan dia harus bisa misalnya kayak gunting tangan seperti itu. Terus kalau melipat, kalau baju sudah saya ajarkan, sudah lumayan saya kayak membalik baju kaos dalam itu sudah saya ajarkan. Ibu lakukan itu aja di rumah. Yang gitu-gitu sih Bu. Betul, Ibu lakukan aja di rumah. Jadi Ibu ajarkan dia melipat kain, melipat katok, melipat celana, melipat peralatan dapur, kan ada lap, tas belanja. Nah itu udah, yang penting fungsional. Menggunting apa? Nggak usah menggunting kertas yang bentuknya segitiga, yang penting gunting saset, gunting bumbu, gunting makanan beku, dia bisa enough, cukup. Gitu kalau menurut saya, dan itu bisa ibu bisa lakukan. Betul sekali, okupasi terapi, fisioterapi itu dibutuhkan supaya dia bisa melakukannya step by step. Tapi kalau menurut Ibu, kalau menurut saran saya, karena dia tuh masih punya tugas lain loh Bu, yang sangat berat. Ya kan, karena dia totally blind. Itu tugas itu tuh harus Ibu maintain, benar-benar harus Ibu maintain, dan itu digunakan untuk mengejar ketinggalan dia yang lain. Jadi kalau Ibu masih direpotkan untuk melipat dan menggunting, saya rasa ya nggak apa-apa juga sih kalau memang punya banyak waktu dan tapi itu bisa diakomodasi untuk hal-hal lain yang lebih penting gitu intinya. Saya penganut seperti itu Bu, soalnya saya nggak ingin ngerepoti orang tua dengan hal-hal yang menurut saya nggak terlalu praktis gitu. Menurut saya Bu, seperti itu. Oke. Kalau sudah bisa hafalan, sudah astagfirullahaladzim, Masya Allah, hebat banget, saya bangga. Begitu, ya Bu. Semangat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi tetap Diano lebih di kegiatan fungsionalnya ya dokter ya. Nanti akan mengikuti dengan sendirinya kalau memang dia nanti akan bisa sampai ke tahap yang lain itu. Ya. Bu Yuni resen lagi, ada yang ditanyakan? Wonten apa Bu Yuni? Ada Boten Bu, tadi kepencet. Kepencet, oke. Ini terakhir ada yang mungkin terakhir ya dokter ya, karena udah jam 5 lebih. Bentar lagi maghrib gitu Bapak. Mohon maaf Ibu, dari Bu Mega. Apa nanti dikasih tahapan-tahapan targetan sesuai usia Bu? Bentuk file atau di mana dicarinya ya Bu? Itu dokter. Kalau perkembangan anak itu semuanya bisa dicari Bu, bisa pakai aplikasi Primaku. Aplikasi Primaku itu di aplikasi Primaku itu aplikasi Primaku itu
Hurufnya gini, Bu. Bentar ya, saya tulis ya, Bu. Di chat aja, Bu. Dok. Nah, aplikasi Primaku itu punyanya Oh, IDAI. Primaku. Nah, Ibu masuk di IDAI. Ini ya, Dok. Apa biru ya? Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Hijau. Biru. Latarnya biru, terus tulisannya primanya putih, kunya Iya, hijau. iya. Oke. Itu bisa, itu ada checklist Ya. semuanya sampai anak usia 6 tahun. Gitu. Ya, Dan Bu Mega itu ya, Bu Mega. ya, jadi gini, Bu Wulan gini juga. Jadi apakah anak Mega. umur 7 untuk pertanyaan Bu Hilda tadi, apakah anak umur 7 tahun itu kita masih harus main checklist-checklistan. Jadi anak umur 0 sampai umur 6 tahun itu ada 4 hal yang harus dia bisa. Motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Itu semua itu kayak bahan kue. Bahan kue untuk membuat 2 hal di usia 6 tahun ke atas. Gitu. Jadi di usia 6 tahun ke atas yang harus kita cek adalah 1, kognitif. 2 adalah perilaku. Jadi kognitif atau perilaku itu bahan dasarnya yaitu tadi motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Jadi kalau dia sudah lewat dari 6 tahun, tentu kita nggak akan lagi ngurus lagi motorik halus, motorik kasar, personal sosial, dan bahasa, karena bahan tadi itu sudah jadi kue. Kuenya itu dalam bentuk kognitif dan perilaku. Jadi Bu Hilda, nanti kalau anaknya sudah usia 7 tahun, lihat aja kognitifnya gimana. Apakah ada gangguan perilaku? Udah itu aja. Nggak mesti harus ngecek lagi, Bu, checklist-checklistan gitu. Itu pembandingnya dengan perilaku dan kognitifnya sebelumnya atau dengan anak-anak lain? Maksudnya kalau saya membandingkan dengan anak lain kan nggak fair ya maksudnya. Oh iya, jelas, Bu, jelas. Kognitif itu Bu, kognitif berarti kita berhadapan dengan anak usia SD ya, SD kelas 1 sampai kelas 6. Ya kan, Bu? SD itu kan kelas 1 sampai kelas 6. SD itu apa sih yang paling penting? SD itu sebenarnya ada 3 hal yang paling penting. Membaca, menulis, dan sains. Ya, itu aja. Jadi kalau dia punya additional kemampuan, tambahan kemampuan yang lain itu sangat bagus. Tapi kita sebenarnya ngeceknya dari situ aja. Bacanya gimana? Bacanya udah sampai baca yang sederhana atau sudah sampai kompleks atau sudah sampai bentuk kalimat atau sudah sampai reading comprehension atau dia sudah bisa mengarang. Kan itu membaca sendiri itu kan ada tingkat-tingkatannya ya Bu nggih. Mulai membaca suku kata, kalimat, membaca cerita, terus menarik kesimpulan dari sebuah cerita, menarik dari sebuah kalimat. Nah, gitu. Reading comprehension lah namanya, Bu. Seperti itu. Menulis juga seperti itu. Menulis apakah dia bisa menulis huruf suku kata, menulis panjang, apa ya? Menulis satu baris, menulis kalimat panjang, terus matematika juga menambah, mengurang, membagi dalam bentuk kalimat, menambah, mengurang, mengambil dalam bentuk kalimat yang kompleks. Sebenarnya itu aja. Sama sains. Sains itu adalah is about logical thinking gitu. Nggak mesti dia harus bisa saintis seperti itu, tapi logical thinkingnya gimana? Itu untuk anak 6 sampai 12. SD itu sebenarnya secara global itu kemampuannya seperti itu. Gitu, Bu. Jadi kalau dia bisa tambah-tambahan, ya udah tingkatin lagi tambahan satuan misalnya. Dia tingkatin lagi tambahan belasan. Bisa lagi tambahan puluhan. Tapi dia sekarang kelas 2 SD, Dok, dia belum bisa tambahan puluhan. Ya nggak apa-apa, sekarang dia bisanya apa. Jadi Ibu harus punya target sendiri. Gitu. Yang penting matematika, bahasa, sama sains. Gitu, Bu. Oke, cukup Bu Hilda. Dan Bu Mega tadi sudah terjawab ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Nggak kerasa dari jam berapa tadi, udah hampir 2 jam. Kita ngobrol sama Dr. Dian Dwi. Ya, terima kasih Dr. Dian. Mungkin ada yang mau ditambah lagi Dr. Dian? Ampun, yang penting saya semangat, ibu-ibu semangat betul dan insya Allah semua itu pasti ada hitung-hitungannya. Tuhan Allah pasti akan menghitung apa yang sedang kita upayakan sekarang ini. Amin. Amin. Semuanya balasannya insya Allah luar biasa nanti. Insya Allah.
Ya, Di saat makasih. di mana kita tidak ada lagi perdagangan, di mana tidak ada lagi inilah yang kita lakukan sekarang, inilah yang akan dihitung ganjarannya sangat besar. Iya. Semangat, semangat. Ya, terima kasih banyak Dokter Dian sudah mau direpotin kita semua menambah ilmu banyak sekali tadi yang sangat penting, yang kalau umpamanya kita anak kita prematur dalam 6 bulan pertama harus cek pendengaran, penglihatan, kongenital jantung sama hipotiroid nih dokter. Dan yang sangat penting untuk anak-anak kita dengan gangguan penglihatan, akomodasi yang sangat penting. Kemudian lakukan dengan kegiatan fungsional, daily activity itu yang terpenting, dan setiap anak bukan apakah sudah sesuai tahapannya, tapi kita mulai dari apakah yang sudah didapat tahapan yang didapat anak kita, kemudian kita naikkan stepnya bertahap, satu step berikutnya, dan anak akan terus dijadikan master supaya makin meningkat pertumbuhan kembangnya. Itu mungkin dokter ya. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, minta izin kalau untuk open cam kita foto bersama. Oh enggak. Saya tuh paling sedih kalau acara foto. Iya, ini acara foto. Tidak kelihatan cantik. Sedih saya. Ya cantik tuh dokter dibanding suaminya. Semua cantik yang perempuan. Bu Wulan, Bu Lis, foto yuk. Bu Farida, Bu Dian, Bu Sukina nggak apa-apa foto Bu. Oke. Oh lagi di jalan, oke nggak apa-apa sudah. Sampun. Oke. Yo Bu Desi ada mau open cam? Kapan kamu bisa tes conference ya dok? Dalam? Tes conference dari perspektif pendidikan, dari dokter gitu bagus ya dok. Oh nggih, Bu Sukina tadi. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Sukina nggih. Nanti dokter bisa menghadirkan teman guru. Pasti saya belajar. Nanti. Nggih. Kapan itu sudah kita akad ini dari Bu Siti ya, dari mungkin nanti akan ke depannya akad ini akan mencoba untuk menambah webinar series yang berikutnya untuk menambah ilmu para orang tua supaya makin semangat dalam mendidik anaknya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga khusus untuk Dokter Dian. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi, bertemu muka, tidak virtual ya dokter. Itu kalau daftar nanti pasien-pasien saya suruh daftar juga ya Bu ya di link yang kemarin. Lewat saya juga bisa, nanti saya arahkan ke tergantung areanya. Ada areanya memang yang nomornya dokter Deti saya paringkan ke nomornya pasien, mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Nanti saya ini kan arahkan ke area-area regional area masing-masing area. Nggih, matur nuwun sangat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan sehat-sehat selalu semuanya, dan semoga COVID segera hilang. Nggak tahu itu apa namanya, Omikron, Delta segala macam. Yang penting hilang. Jadi tahun depan kita bisa hidup normal kembali. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit, dokter. Dokter, matur nuwun. Dokter Hilda pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.